syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama mengikuti acara kegiatan pembukaan program pendidikan kecakapan wirausaha bidang keterampilan teknik pendingin di LKP Sriwijaya Teknik Grafi Palembang Senin 12 Juli 2021. Yang terhormat Ketua 1 DPP HILSI Bapak Dr. Haji Zulkarni Effendi Eskom MSI. Yang kami hormati pimpinan LKP Sriwijaya Teknik Grafi Palembang Bapak Ardiansa Eskom MM, Ketua Koperasi HP3KI Sumsel Bapak Supriyatno SPDMM. Yang kami hormati Direktur CV Supra Mandiri Bapak Suprayitno, Ketua DPC HILSI Kota Palembang Bapak Dr. Randes Edward, staf LKP Sriwijaya Teknik Grafi yang kami sayangi, adik-adik peserta kursus program pendidikan kecakapan wirausaha kejuruan teknik pendingin yang kami banggakan, serta hadirin undangan pendidikan kecakapan wirausaha bidang keterampilan teknik pendingin hingga akhir nanti. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin yang telah memenuhi undangan kami. Agar acara kita mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai acara dengan membaca basmalah. Susunan acara pembukaan program pendidikan kecakapan wirausaha bidang keterampilan teknik pendingin di LKP Sriwijaya Teknik Palembang. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Saudara Putra. Hadirin dimohon berdiri. LKP Sriwijaya Teknik Grafi Palembang, Bapak Ardiansa Eskom MM. Untuk Bapak Ardiansa dipersilakan. Yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, karena tidak semua orang bisa sehat sekarang. Yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat Islam. Yang saya hormati Ketua 1 DPP HILSI Bapak Dr. Haji Zulkarni Effendi. Alhamdulillah, terima kasih Bapak sudah bersedia hadir di sini. Kenapa Pak Zul jadi Ketua 1 tingkat nasional HILSI? HILSI itu punya lembaga latihan seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah orang kita Palembang menjadi Ketua tingkat nasional.
Supriyatno. Bapak Patrik Supriyatno, Mbak ya? Supriyatno. Selanjutnya terima kasih juga kepada Pak Edo. Nah, ini Pak Edo. Pak Edo Kopani, kami biasa panggil Pak Edo. Pak Edo ini ketua DPC Kota Palembang ini juga. Jadi tingkat Kota Palembang. Nah, cuma itu juga ini tingkat kota. Terima kasih Pak Edo sudah bersedia hadir di sini, berkenan hadir. Kemudian ini yang nggak kalah hebat-hebatnya ini instruktur kita. Ada Pak Ipan, instruktur dari Delta. Terima kasih Pak Ipan yang sudah datang. Jadi Pak Ipan sudah 2 tahun bantu kita juga di sini aja. Kemudian yang luar biasa Pak Prayi. Nah, ini instruktur di Panasonic. Jadi Pak Prayi ini 3 jasanya sama saya. Pertama, Pak Prayi juga ikut bantu MOU kita dengan PT-nya Pak Prayi, Putra Mandiri saja. Pak Prayi kebenaran direkturnya. Kemudian Pak Prayi bantu ngajar juga, alhamdulillah. Karena Pak Prayi ini kelasnya bukan kelas-kelas level ini lagi, dan sebenarnya udah kelas nasional. Saya udah bilang, hampir semua teknisi di Palembang Pak, itu siswanya Pak Prayi. Kalau tanpa ngadain acara-acara, kan kemudian hampir semua teknisi, kecuali dia tidak tergabung di organisasi. Tapi kalau dia tergabung di organisasi teknisi AC, Pak Prayi lah yang mengajari. Ya. Kemudian saya sendiri bangga juga sama tim kita. Ini ada Eka, Ibu Umila yang membantu gimana caranya kita dapat TKW ini. Kalau nggak salah kita yang pertama dapat TKW di Palembang tadi ya. Indonesia. Ya, jadi saya harap seberuntung kalian bisa mendapatkan pelatihan teknik pendingin. Saya itu bingung jadi. Walaupun udah berapa lama saya ikut di AC, masih bingung. Nah, kita dapat fasilitas seperti itu. Dapat belajar, dapat ilmunya. Kalau mau kursus ini terserah tanya sama Mbak Eka, 2,5 juta kita kursus di sini. Itu pun kursus di sini yang ngajar instruktur lokal, bukan sekali Pak Ipan sama Pak Prayi. Ini luar biasa. Jadi dimanfaatin. Kemudian nanti jangan nggak buka usaha aja. Nanti Pak Pri akan memantau bukan dibuka nggak ini usahanya. Harus dibuka usahanya. Jangan begitu udah dikasih bahan-bahan dijual. Dibuat modal ngapel, aduh, jangan sampai lah kayak gitu ya. Saya sendiri juga buka usaha umur 22 tahun. Hampir sama kan dengan kalian semua. Pak Zul juga Pak. Malah dari umur mungkin belasan tahun Pak Zul udah merantau malah. Udah merantau, jadi umur-umuran kalian Pak Zul udah melawan juara. Pak Pri, oh saya lihat fotonya Pak Pri ganteng kayak foto model. Sekarang pun masih ganteng. Iya, Pak Edo juga. Saya masih sekolah, Pak Edo udah buka kursus loh. Bayangkan. Jadi buka usaha itu memang jangan, saya kan masih muda. Saya mau pacaran dulu, mau ikut klub motor dulu, mau kumpul-kumpul berkadang ria. Nanti pikir kayak gitu. Kalau mau sukses dari muda seperti kalian. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat, sambutan dari Ketua 1 DPP Hilsi, Bapak Dr. Haji Julkani Effendi Eskom MSI, sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Pada Bapak Dr. Haji Julkani Effendi Eskom MSI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Pembukaan PKW itu pendidikan kecakapan wirausaha ya. Tahun 2021 itu keterampilannya teknik pendingin AC. Ya. Salam dan salam mari kita turunkan ketentuan kita
beserta Muhammad SAW beserta para sahabatnya untuk sampai di sana. Yang kami hormati Ketua atau Direktur KP Sriwijaya Grafika Pak Ardiansa yang kami hormati Bapak Pralitno dan Bapak Edo dari DPD Palembang, DPC ya, Palembang. Kemudian Pak Subianto, selama ini sih teman-teman bisa mengenal dia, itu karena awalnya pentingnya dan ikut kerja sama orang lain. Ya, jadi waktu kuliah sedikit ya, boleh tadi sebenarnya ya. Ya, waktu kuliah itu di Padang itu jadi sales komputer. Pas waktunya tipis gitu. Nah, jadi yang pokok adalah belajar bisnis. Bagaimana kita berjalan bisnis? Jadi sales itu bukan menjadi seorang salesman, enggak. Tapi belajar kita dari sama sekalian. Kalian betul kata Pak Ardi bahwasanya orang-orang terpilih adalah. Nah, bayangkan berarti anak-anak sekalian adalah orang terpilih. Bukan sedikit biayanya kan gitu ya. Karena pemerintah yang anak-anak sekalian terpilih. Nah, tapi tergantung kalian, anak-anak sekalian. Tapi tergantung di kita dewe. Kita mau jadi orang susah apa tidak? Gitu kan? Kan gitu. Ya. Jadi hidup itu pilihan anak sekalian. Hidup itu pilihan. Kita mau jadi apa? Tapi memang dalam bisnis itu, bukan usaha nanti ya, memang banyak halangan, hambatan, loncatan. Banyak sekali. Dari 100 usaha yang dibuka itu, tahun pertama itu gugur itu 80%. Ya anak sekalian, saya bangga dengan kalian gitu. Orang terpilih di sini. Tapi memang tergantung kalian. Ingat sekarang kehidupan zaman era COVID ini, pandemi ini, mobil kita usaha mogok atau belum servis pada saat saya reguler, kita nggak servis, itu bisa kaget lah pas ada duit, gitu kan? Tapi kalau AC nggak bisa. AC itu harus, kalau contohnya 3 bulan nggak diservis, nggak dibersihkan, nggak dicuci, itu panas ya. Itu harus. Lu kok nggak ada duit, kita minjam duit untuk servis AC. Begitu kalau AC, beda dengan mobil. Nggak bisa itu enggak. Kalau itu nanti panas kalau malam. Ya, makanya peluang AC itu sangat besar. Ya, sangat besar. Jadi kalau kalian nanti buka AC, ya, nanti belajar lagi CP ya, ya. Buat CP tinggi nggak? Tinggi kan? Ya, di semua pasti. Nah, di IG-nya dibuat, masukin kita sudah dari servis AC. Nah, terbukti Anda sekali beraksi. Makanya peluangnya besar sekali gitu di AC. Ya, tapi tergantung anak-anak sekalian. Ya, hidup itu pilihan ya. Nah, jadi memang diniatkan. Jadi jangan diniatkan kita jadi orang sukses. Jangan tidak. Ada benar. Cukup begini lah. Aku habis belajar kaget, terus udah kaget. Dapat duit transport, dapat baju, dapat peralatan. Ya udah. Aku nongkrong lagi sama kawan-kawan. Kalau banyak hasil dijual setiap hari, peluang. Kalau kalian serius, jadi sukses. Tapi itu tergantung kita. Kalau itu aset, ya. Nanti mungkin kalian bisa di daerah ya Pak ya. Di daerah. CP A Batu Raja, CPB di Blitar, kan AC. Tapi grup kita juga di sini gitu. Kan kita koordinasi dengan Pak Ivan. Kalau gua tak Pak Pitno yang kalau kurang paham. Pas dulu buka usaha kemarin nggak ada mentor loh. Kan belajar dewe, nyoba dewe. Nah ini ada mentor, ada instruktur. Kedalaman gampang, ada Pak Ivan. Ada modal lagi. Ada modal lagi. Nah ini anak sekalian. Nanti bayang betul tuh semua provinsi atau daerah kabupaten kota di Sumsel dari kalian di sini. Setuju Direktur? Amin. Dan dari angkatan pelatihan PKW yang sekarang ini belum kan? Iya pelatihan. Yang pelatihan. Lobby beliau untuk masyarakat untuk kalian nih. Jadi perantara Pak Ardiansa bisa programnya ada di Palembang nih. Lobby beliau kalau nggak bisa ya? Iya. Makanya jaring network. Berangkat terus. Jaringan penting dalam bisnis itu. Apapun kita. Bisnis tidak jaringan penting. Maka kalau banyak anak kan banyak rezeki. Sekarang tidak. Banyak jaringan, banyak rezeki, banyak network, banyak jaringan, banyak kawan, banyak viewer.
punya rezeki kan? Gitu kan? YouTuber bisa kaya siapa Hatta, gitu kan? Dia kalau ngapain enggak gitu kan? Setiap orang klik nonton YouTube dia di akun dia, contoh salah satu. Nah, itu salah satu yang pertama niat dulu kalau sukses sekalian. Niat dulu ya, kita mau jadi editor waktu itu, jurnalis waktu itu, ya, ini sekalian. Nah, terus, nah kenapa? Gitu ya. Banyak orang yang tidak berhasil. Ada satu poin lagi itu sampaikan presiden tadi. Namanya entrepreneur spiritual. Nah, ini yang disampaikan. Pasal pakai itu. Ya, kenapa? Ada entrepreneur spiritual, pengusaha spiritual, pengusaha punya jiwa spiritual kan? Apa itu spiritual? Kan? Jadi kita berusaha dengan ikhlas membantu orang lain seperti itu. Ya, kita bisnis itu yang pertama bukan duit, bukan profitnya, tapi bisa kita membantu orang lain dengan bisnis kita. Kita servis, kita cuci, orang itu senang kan? Kita puas kan? Dari kepuasan kita dapat uang di situ. Ya. Tapi kalau kita utamakan uang, nanti bisnisnya nggak lama. Kenapa? Kita kejar uang, kita isi periodnya, kita ini mahal-mahalin misalkan, nggak rusak, itu nggak rusak, di uang kan? Biasanya tidak berkah. Itu spiritual di sini. Karena Allah di atas yang paling menentukan siapa kita. Kata baik, kalau kita berbuat baik satu saja, satu kebaikan kita berikan kepada pelanggan kita diganti 2. Balas dengan 10 kali kebaikan, bukan 10 kali kebaikan. Maaf. Jadi kalau kita satu berbaik, diganti 10 jeruk ini kebaikan kita. Nah, itu kunci yang Pak Zul pakai. Jadi spiritual entrepreneurship. Jadi bekerja itu bukan untuk kita, tapi untuk konsumen kita, untuk pelanggan kita. Terus kapan kita berduit? Dapat ujungnya duit, dapat nanti keuntungan di situ, karena ada keberkahan di situ. Nanti yang ini si A ini CPA ini bagus ini, nanti rekomendasi ke kawan-kawannya. Enaklah nanti bang CPA sini, CPA-nya ya dirama. Nah, kalau penting adalah kalau yang muslim kita dekat dengan Tuhan, ya berdoa. Ya, kalau Pak Zul lakukan yang sering adalah sholat. Nah, itu ya. Jadi sekalian, kalau yang muslim tetap spiritualnya harus dijalankan. Tidak bisa kita hanya usaha tidak doa. Tidak bisa, ya. Tidak bisa kalau kita usaha tidak doa. Ya, makanya harus ada ini praktek. Kiranya ada yang miss di situ, misalkan yang orang tua nggak bagus, ya, ibu nggak ramah, tidak jalan orang tua, cuma ramah orang tua. Ya, kalau udah kerja nanti udah punya usaha, kasih orang tua kita duit 10.000, kan 1 piring pempek misalkan, berkah loh, tenang ya. Orang tua itu bukan jumlahnya loh. Nah, ada yang begitu, soalnya bawa banyak sih, tapi kurang. Karena kalau kita bantu orang tua kita pada sekarang ini, gantinya sekarang itu amal yang istimewa yang kita maksud. Kalau kita berikan orang tua kita sesuatu yang baik, kan? Itu gantinya dari dunia sampai ke akhirat. Ya, biasanya nggak pernah salat tahajud, coba. Nah, karena masalah tahajud. Ya Allah, aku ini pelatihan PKW. Berikanlah. Orang lagi hendak tidur, nggak ada yang minta, tidur kita minta. Sekarang sudah umur 51 sekarang. Itu udah habis masanya. Jadi jangan kata orang nggak bisa, gara-gara itu habis. Karena ada kesehatan, ya, semangat, ya, itu beda. Jadi 30 ke bawah itu luar biasa. Targetnya 40 sukses. Gitu ya. Nah, mumpung kali momen kan. Jadi momen cuma sekali ya. Jadi maaf ya, banyak kawan Pak Zul juga pas sekarang baru bentuk saya terlambat waktu momen habis. Jadi momen itu pendek banget kalau kita jalannya ya. Kali ini kita buka ya dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Program pendidikan kecakapan wirausaha PKM, jenis keterampilan teknisi pendingin di LKP Sriwijaya Teknik Informatika Palembang kita resmikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua 1 DPP Gilsi Bapak Dr. Haji Zulkarnain Effendi, Ekspor MSI. Dan semoga
apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Zulkarnain Effendi, SKOP-MSI, bisa bermanfaat bagi kita hadirin sekalian di sini. Acara selanjutnya, penyematan tanda peserta dan pembagian seragam peserta oleh Ketua 1 DPP Hilsi didampingi pimpinan LKP Sriwijaya Teknik Palembang, dan kepada peserta yang akan diwakili oleh Bambang Susilo dan M. Akbar dipersilakan. Sini dulu mas. Oke. Tahan nggak sini? Oke, sip. Oke, ya senyum semuanya, 1, 2, 3. Masker, bingung senyum ya. Ya, 1, 2, 3, satu lagi. Oke, 1, 2, 3. Agar acara kita pada hari ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ivan Adesmansyah SD. Untuk Bapak Ivan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa dan saya bantu secara agama Islam, yang lain mau menyesuaikan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagi muslimin wal muslimat, semuanya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nikmat rahmat-Mu pada pagi ini kami dapat berhimpun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para hadirin yang berbahagia, akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga acara kita pada pagi hari ini senantiasa membawa manfaat untuk kita semua dan masa depan yang lebih gemilang serta membawa berkah. Saya Umila Ayuni mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.